Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang agung. Dan di antara nikmat yang besar yang kita peroleh saat ini yaitu adalah kita masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Dan di kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang keutamaannya serta amalan yang hendaknya kita lakukan di dalamnya. Maka di kesempatan ini ya, kita akan membahas yaitu tentang tuntunan kurban, yang mana ini adalah merupakan suatu ibadah yang agung yang hendaknya kita laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah ya, yang itu adalah merupakan salah satu dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi. Jadi kurban ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir pada sore hari tanggal 13 Dzulhijjah ya, yaitu ketika tenggelamnya matahari di sore hari tersebut. Ini pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, tentang masalah kurban ini jemaah sekalian ya, seperti biasa ya, buku yang kita pakai yaitu adalah kita ambil dari buku Tuntunan Kurban dan Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah ya, yang di sini diterbitkan oleh Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan kitab ini berdasarkan susunan Syekh atau diambil dari fatwa Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dan Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Baik, dikatakan di sini tuntunan kurban ya, tuntunan kurban. Definisi udhiyah, hukum, dalil disyariatkannya dan syarat-syarat berkurban. Definisi udhiyah atau berkurban. Udhiyah menurut bahasa adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Ini adalah kalau secara bahasa ya. Jadi secara bahasa yaitu adalah menyembelih hewan kurban ya, udhiyah itu adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Jadi kalau secara bahasa setiap orang yang menyembelih apa saja itu asalkan dilakukan di waktu duha, maka itu adalah termasuk udhiyah. Ya, termasuk udhiyah. Tapi ini adalah secara bahasa. Ya, tetapi di sini dikatakan sedangkan secara syar'i adalah sesuatu yang disembelih berupa onta, sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Jadi tidak sembarang hewan yang disembelih jemaah sekalian, tetapi yang disembelih yaitu adalah hanya onta, sapi dan kambing. Ya, jadi itu saja yang disembelih. Ya, adapun hewan yang lain maka tidak dibolehkan. Jadi berkurban misalnya dengan kuda atau misalnya mungkin dengan apa ya, ayam misalnya ya, maka ini tidak bisa digunakan untuk berkurban. Ya, kalau seandainya disembelih ya, maka itu hanyalah sembelihan biasa saja. Jadi tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian jemaah sekalian, di sini dilakukan ya penyembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Ya, itu adalah secara syar'i definisinya itu. Jadi menyembelihnya ini adalah memang untuk Allah.
Kalau seandainya seorang menyembelih hewan-hewan tersebut, tetapi dia menyembelihnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembelih untuk hal yang lain, maka itu tidak termasuk di sini. Ya. Untuk apa misalnya ya? Untuk jin, atau misalnya menyembelih untuk diperdagangkan ya. Jadi misalnya menyembelih itu untuk dagang, maka itu tidak termasuk di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah menyembelihnya itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya menyembelihnya itu adalah di hari raya Idul Adha. Artinya kalau seandainya menyembelihnya itu adalah sebelumnya, maka itu tidak termasuk kurban ya, tidak termasuk kurban. Dan kemudian ya, sebenarnya menyembelih di situ pun juga termasuk pada hari-hari tasyrik. Ya, itu pun juga disyariatkan ya untuk menyembelih pada hari-hari tersebut, yaitu tanggal 11 ya, kemudian tanggal 12 dan juga tanggal 13 ya, itu adalah waktu untuk menyembelih kurban. Ya, jadi boleh Anda menyembelih pada hari raya yaitu tanggal 10, kemudian boleh Anda menyembelih pada tanggal 11, 12 dan 13. Ya, makanya dalam suatu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyriqi dzabhun." Kata Rasulullah, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi misalnya kita pada hari pertama ya tidak sempat menyembelih, misalnya karena beberapa hal ya, karena uzur, atau misalnya mungkin kita ya ingin menyembelih pada hari yang kedua saja karena orang-orang semuanya pada menyembelih, misalnya karena pada hari tersebut daging melimpah ya, misalnya sehingga kita sembelih pada tanggal 11, 12 atau 13, maka itu pun juga tidak masalah ya. Nah, ini. Jadi boleh semuanya itu dilakukan. Kemudian hukum dan dalil disyariatkannya berkurban. Ya, hukum dan dalil disyariatkannya berkurban. Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ingat, di sini dikatakan berkurban adalah merupakan hukumnya ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Pertama, di sini ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengerjakan solat, kemudian Allah perintahkan untuk berkurban. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini yaitu adalah bukan untuk perintah kurban semata, tetapi maksudnya di situ lebih ditekankan perintah untuk ikhlas dalam berkurban, dalam menyembelih ya. Jadi mereka menafsirkan bahwasanya fasholli li rabbika wanhar ya, salatlah untuk atau karena Rabbmu, wanhar dan sembelihlah, maksudnya adalah wanhar lahu, dan sembelihlah hewan kurban karena Allah pula. Sebagaimana engkau mengerjakan salat karena Allah, maka kerjakan kurban juga karena Allah. Ini menurut sebagian ulama tafsir ya, seperti itu. Tapi termasuk ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk berkurban, jamaah sekalian. Seperti misalnya dalam suatu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Man wajada sa'atan," siapa yang memperoleh keluasan harta, li ayyudhhiya, untuk berkurban. Ya, dia mampu untuk berkurban ya karena hartanya banyak. Falam yudhi, tetapi dia tidak berkurban, fala yahdur musallana, tidak usah kita itu mendekati tempat sholat kami. Ya, enggak usah dia itu dekat-dekat dengan tempat sholat id kami, kata Rasulullah. Padahal pada saat itu ya, mengerjakan sholat id, Idul Adha tentunya, itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung karena dia adalah merupakan syiar Islam. Tetapi Nabi SAW di sini ancam ya, bagi siapa yang tidak berkurban padahal dia punya kemampuan, maka kata Rasulullah tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya kurban tersebut ya, sampai-sampai Rasulullah ancam ya untuk agar supaya orang itu tidak usah ikut ya
sholat bersama Nabi pada saat tersebut, padahal sholat pada saat itu adalah merupakan syiar yang sangat agung. Coba kita bayangkan jemaah sekalian ya, ketika orang-orang berangkat ke musola misalnya ya, berangkat ke musola ingin mengerjakan sholat hari raya, ingin bertemu dengan kaum muslimin di sana, ternyata misalnya kita dilarang misalnya datang ke sana, kita tidak boleh untuk datang ke sana, itu bagaimana perasaan kita? Betapa itu sangat berat sekali. Tetapi demikianlah Nabi kita SAW memberikan penekanan bagi siapa yang punya keluasan harta, mampu berkurban, maka hendaknya dia berkurban. Jangan dia lalaikan untuk berkurban ini. Nah, dikatakan di sini bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah ya. Jadi tidak sampai dikatakan wajib memang, tetapi dia itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, yang kalau seandainya bisa maka tidak usah, jangan sampai ditinggalkan seperti itu. Nah ini ulama memang sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib kurban ini ya. Jadi sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya adalah sunnah, yakni sunnah muakkadah ya. Dan dalil atau perintah dalam hadis tadi, ingat bahwasanya secara umum terlebih dahulu hukum asal perintah itu adalah menunjukkan wajib. Ini yang harus kita fahami terlebih dahulu, yaitu adalah hukum asal perintah itu adalah wajib, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kecuali ada dalil qarinah ya, yang menunjukkan bahwasanya memang perintah tersebut tidak menunjukkan wajib ya. Nah, tentang masalah kurban ini, jamaah sekalian, tentang masalah kurban ini, maka ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan wajib karena hukum asal perintah itu adalah menunjukkan wajib. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Makanya disebutkan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kurban itu tidak wajib, yaitu adalah mereka berhujjah tidak sah seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya kurban itu adalah wajib. Ingat, tidak sah dari kalangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah wajib. Makanya disebutkan dalam riwayat dari Abu Suraihah ya, dia berkata, "Ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyan." Kata Suraihah ya, saya melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak melakukan kurban. Ya, ini Abu Bakar dan Umar. Ya, seorang sahabat atau dua orang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan keduanya adalah merupakan khulafaur rasyidin. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda tentang khulafaur rasyidin, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan Abu Bakar serta Umar, keduanya ini adalah merupakan khulafaur rasyidin, yang sunnahnya ya itu atau amalan mereka ya itu pada asalnya adalah hendaknya kita mengikuti mereka. Ya, amalan mereka hendaknya harus kita ikuti ya. Karena amalan atau amalan dan perbuatan mereka itu adalah hujjah. Pada asalnya adalah hujjah. Ya, perbuatan dan perkataan mereka. Dan juga disebutkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, "Inni la ada'ul adha wa inni la musirun makhafata an yara jirani annahu hutima alayya." Beliau mengatakan ini dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ya. Kata beliau, sesungguhnya aku sengaja tidak melakukan kurban. Ya, padahal saya mampu untuk melakukannya, hanya karena khawatir ya bahwasanya kurban itu dikira oleh tetanggaku bahwasanya itu adalah hukumnya wajib. Dan memang seperti itulah jamaah sekalian, kalau memang seorang tokoh ya, agar supaya rakyatnya ini tidak salah faham, maka terkadang dia meninggalkan amalan yang utama suatu ketika. Makanya dikatakan bahwasanya qad yakunul afdalu mafdulan disabab. Terkadang sesuatu yang utama itu menjadi tidak utama karena suatu sebab. Seperti misalnya kalau dikhawatirkan masyarakat itu salah faham terhadap hukum dalam agama ini. Ya, kalau seandainya masyarakat khawatir
dikhawatirkan, mereka salah faham terhadap hukum dalam agama kita ini, maka seorang tokoh hendaknya dia itu bersikap. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud di sini. Khawatir nanti rakyat itu menganggap kurban itu wajib dan itu akan berat bagi mereka, maka Abu Mas'ud sengaja beliau itu tidak melakukan kurban, agar supaya mereka ini tahu bahwasanya memang kurban itu hukumnya adalah sunnah. Tapi jemaah sekalian ingat ya, bahwasanya ini bukan mendukung bagi orang-orang yang malas untuk berkurban. Ya, tetapi di sini kita katakan sesuatu yang afdol itu kadang tidak menjadi afdol karena suatu sebab. Ya, nah, dan ini punya alasan tentunya sahabat ini meninggalkan kurban, yaitu adalah karena khawatir masyarakat salah faham terhadap hukum kurban. Makanya sengaja ya mereka itu meninggalkan kurban. Nah ini. Tapi kalau seandainya masyarakat malas-malasan untuk melakukan kurban ya, misalnya ini masyarakat mereka ini malas-malasan melakukan kurban. Mereka adalah orang yang kaya, di kandangnya ribuan kambing misalnya ya, ada ratusan, puluhan kambing, belasan kambing misalnya. Tapi ternyata mereka malas untuk berkurban. Maka hendaknya seorang dai ya, mereka mencontohkan, berikan penekanan ya kepada masyarakat agar supaya mereka bersemangat untuk berkurban. Jadi seorang dai di situ ya, kalau seandainya dia mampu punya keluasan harta, maka hendaknya jangan dia tinggalkan kurban tersebut agar supaya dicontoh oleh jamaahnya, agar supaya dicontoh oleh masyarakat. Ya, jangan nanti di situ dai-nya malas-malesan, padahal dia punya banyak harta misalnya, tapi dirinya sendiri nggak kurban. Nah ini ya, kalau seandainya seperti itu nanti rakyatnya pun ya, yakni masyarakatnya pun juga seperti itu, malas untuk berkurban. Karena misalnya tokohnya saja tidak berkurban, ya maka mereka pikir ya sudah, apalagi kita, ya tokoh kita saja nggak kurban, ngapain kita kurban, seperti itu. Nah ini, jadi kalau dalam kondisi masyarakat seperti itu, mereka malas untuk berkurban, tidak mengerti akan pentingnya kurban, maka hendaknya diberikan penekanan kepada mereka agar supaya mereka berkurban. Nah ini apalagi yang namanya kurban ini jamaah sekalian dikatakan di sini bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi Nabi kita SAW tadi jelaskan bahwasanya kata Rasulullah ya, barang siapa yang punya keluasan harta tetapi dia tidak melakukan kurban, maka tidak usah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang sangat ditekankan sekali yang namanya kurban tersebut bagi orang yang punya keluasan harta. Juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Disebutkan ya dalam hadis Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba putih sedikit hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, di mana beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di bagian samping lehernya. Nah ini Nabi kita SAW ya, beliau mencontohkan tentang kurban ini, beliau lakukan, dan tidak lain adalah perbuatan Nabi SAW itu adalah merupakan kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Dan di antara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah berkurban. Ya, ini sunnah Nabi kita. Ya, sunnah Nabi kita. Ya, Nabi yang mulia. Ya, Nabi yang sangat kita cintai. Ya, Nabi yang mengajak manusia kepada kebenaran. Ya, nah ini. Jadi beliau mencontohkan kepada umat ini ya, ini dengan berkurban. Kemudian syarat-syarat berkurban. Berkurban disunnahkan bagi siapa yang tercakup padanya syarat-syarat berikut. Ya, artinya kalau seandainya tidak memiliki kriteria yang disebutkan di sini, maka berarti dia orang yang
tidak layak untuk berkurban, ya, yakni tidak sah untuk berkurban. Yang pertama yaitu adalah Islam. Maka selain muslim tidak disyariatkan untuk berkurban. Ya, jadi orang Yahudi, Nasrani misalnya, ya, dia berkurban misalnya, ya kurbannya tidak sah. Kalau sembelihan mereka itu sah, tapi kalau seandainya mereka berkurban maka tidak sah. Sembelihan mereka itu tidak terhitung kurban. Ya, sembelihan mereka tidak terhitung kurban sampai mereka sudah masuk Islam. Baru sembelihan mereka itu terhitung kurban. Tapi kalau seandainya mereka tidak masuk Islam, ya, kemudian mereka ini menyembelih hewan ternak mereka, ya, sapi mereka misalnya, pada hari raya misalnya, kemudian mereka berniat untuk berkurban, maka kurbannya ini tidak sah karena mereka bukan orang muslim, ya, bukan orang Islam, ya, sedangkan syarat berkurban itu adalah harus Islam, ya, harus Islam. Jadi sembelihan mereka itu, ya, meskipun disembelih pada hari raya Idul Adha misalnya, meskipun itu sapi atau onta sekalipun, ya, maka tidak terhitung kurban, tetapi hanya sembelihan biasa, ya. Syarat yang kedua yaitu adalah baligh dan berakal, ya. Dan ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah, jemaah, ya. Yaitu syarat berkurban yaitu adalah baligh dan berakal. Maka orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak disyariatkan berkurban. Nah, ini pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kemampuan, ya, yaitu dia mampu menyediakan senilai harga hewan kurban yang lebih dari nafkah diri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Artinya apa, jemaah sekalian? Kalau seandainya dia adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk berkurban, misalnya uangnya pas-pasan. Kalau seandainya dia berkurban, keluarganya tidak bisa makan misalnya. Misalnya ini, ya. Jadi dia punya uang, ya, punya uang misalnya, tapi kalau seandainya digunakan untuk membeli kambing, untuk membeli sapi, ya, misalnya, maka uangnya tidak cukup untuk makan sendiri. Ya, untuk makan keluarganya misalnya tidak cukup, untuk biaya nafkah keluarga tidak cukup. Ya, jadi dia harus memilih misalnya antara kurban atau menafkahi keluarga. Ya, maka pada saat itu jemaah sekalian, dia harus lebih memilih nafkah keluarga, menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga itu hukumnya adalah wajib ain. Sedangkan berkurban hukumnya adalah tadi dikatakan sunnah muakkadah. Dan kalau seandainya berbenturan antara yang wajib ain dengan yang sunnah muakkadah, maka yang harus dikedepankan adalah yang wajib ain. Nah, sedangkan memberikan nafkah itu adalah wajib ain. Nah, ini sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seorang dia ingin berkurban, lihat dirinya, harta kelebihannya ini cukup apa tidak untuk menafkahi keluarganya dan untuk berkurban. Kalau seandainya cukup untuk nafkah diri, keluarga, kemudian ada lebihnya, maka kalau cukup untuk berkurban, berkurbanlah. Seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak cukup, maka utamakan yang lebih wajib, yaitu menafkahi diri dan keluarga. Dan teman kita itu kadang ada yang memberikan solusi, ya, bagi orang yang ingin berkurban tapi misalnya uangnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi seorang yang berkurban itu jamaah sekalian, ya, kalau bisa memang yang lebih utama itu adalah onta tentunya. Dan itu tentunya biayanya besar. Ya, biayanya besar karena dia postur tubuhnya juga besar, ya kan. Kemudian dari sisi manfaat juga lebih banyak karena dagingnya tentunya lebih banyak. Kemudian habis itu kalau seandainya tidak mampu unta, ya sapi. Ya, tidak mampu unta misalnya jangan sekalian nggak kurban. Ya, pakai sapi, di situ ada. Kemudian, ya, kalau seandainya tidak mampu sapi, maka kambing. Ya, kambing-kambing, ya, apalah misalnya yang bagus tentunya, ya, kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa misalnya, ya gunakan yang lain. Misalnya di situ adalah domba. Ya, domba itu tentunya harganya lebih murah, ya. Tapi daripada tidak kurban sama sekali sedangkan punya kelebihan harta, ya hendaknya ya kurban meskipun dengan domba. Dan bahkan pendapat yang kuat yaitu adalah kalau domba itu umurnya cukup 6 bulan saja. Ya, jadi yang umurnya itu sudah 6 bulan,
pas ya masuk pada bulan ke-7 ya, misalnya 6 bulan sehari misalnya begitu, maka itu sudah cukup untuk berkurban. Ya harganya mungkin kurang lebih 1 jutaan lah. Ya 1 juta sekian mungkin. Nah ini, jadi lebih murah daripada tidak kurban sama sekali. Ya meskipun dengan domba tidak ada masalah. Ya. Baik, jadi ingat bahwasanya di situ syarat-syarat berkurban dikatakan di sini 3. Pertama Islam, kemudian berikutnya yaitu adalah baligh dan berakal, dan kita sebutkan tadi bahwasanya itu adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kemampuan, ya, berkemampuan. Hewan yang dibolehkan dikurbankan, ya, hewan yang boleh dikurbankan. Berkurban hanya sah bila yang disembelih adalah onta, sapi atau kambing. Tidak boleh dengan hewan lain. Meskipun dia itu lebih gemuk, ya, jadi berkurban misalnya dengan kuda, meskipun misalnya wah ini postur tubuhnya lebih besar, maka tidak sah. Ya, berkurban dengan kuda. Jadi harus dengan bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu yaitu adalah sapi atau onta tadi ya, onta, sapi atau kambing. Tidak boleh dengan yang lain. Adapun misalnya kerbau, ya, kerbau, maka kerbau ini ada yang menggolongkan sebagai sapi dia itu, dan ada yang menukil ijma. Ya, ada yang menukil ijma bahwasanya kerbau ini adalah termasuk hewan kurban. Ya, jadi meskipun di situ tidak ada dalil yang sharih tentang masalah itu, maka sudah terjadi ijma, ya, bahwasanya jamus atau kerbau itu adalah termasuk hewan kurban. Ya, termasuk hewan kurban. Baik. Kemudian katanya di sini berdasarkan firman Allah Taala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maksudnya binatang ternak di sini adalah bahimatul an'am tadi. Ya, bahimatul an'am. Ya, itu maksudnya. Dan dikatakan di sini, dan hewan ternak tidak keluar dari 3 jenis hewan lain. Hewan ini, ya. Hewan ternak tidak keluar dari 3 jenis hewan ini yang disebutkan tadi, yaitu adalah onta, sapi, kemudian kambing. Dan juga karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari seorang pun sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain 3 jenis ini. Belum ada ceritanya sahabat kurban dengan kuda misalnya. Belum ada cerita misalnya ya, sahabat kurban dengan apa? Yang besar sekalipun, gajah misalnya ya, belum dijumpai. Ya. Sehingga ya namanya kurban itu memang harus dengan bahimatul an'am tadi itu. Yaitu adalah 3 jenis hewan yang disebutkan. 1 ekor kambing cukup, ya, 1 ekor kambing kurban cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Perhatikan di situ 1 ekor kambing kurban cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Jadi 1 kambing itu untuk 1 keluarga. 1 orang dan 1 keluarga, keluarganya ngikut, ya, pahalanya. Dari sisi pahala. Untuk masalah kepemilikan misalnya tentunya yang berkurban siapa? Ya, kepala keluarga misalnya ya, tentunya itu. Agar supaya pahalanya ini kena kepada keluarganya. Ya, kalau yang berkurban misalnya ya kepala keluarga, bapaknya misalnya di situ. Ya, maka nanti di situ mewakili yang lain. Ya, mereka keluarganya ini juga dapat pahala, ya. Itu dengan 1 ekor kambing. Makanya dikatakan di sini ya 1 ekor kambing kurban cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Di dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu disebutkan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagiannya dan memberi makan orang fakir miskin dengan sebagiannya. Jadi ini perhatikan di situ ya. Dahulu ya, laki-laki itu ya di zaman Rasulullah menyembelih satu kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ya, kemudian mereka makan dari hewan kurban tersebut, kemudian mereka pun juga memberikan makan kepada orang lain dengan hewan kurban yang telah mereka sembelih tadi. Sehingga juga jemaah sekalian ini menunjukkan bahwasanya orang yang berkurban ya itu boleh untuk memakan kurbannya. Ya, yang tidak boleh itu kalau seandainya dia nazar. Ini kata para ulama. Ya, kalau seandainya dia misalnya bernazar ya, bahwasanya dia akan kurban misalnya. Ya, saya misalnya ini ya, orang mengatakan saya bernazar kalau sembuh dari sakit akan berkurban pada hari raya Idul Adha misalnya seperti itu. Kalau saya sudah mencapai sarjana, lulus sarjana misalnya ya, maka saya akan berkurban. Maka kalau seperti ini adalah nazar, maka hewan kurbannya tidak boleh untuk dimakan bagi si pengkurban. Gak boleh dia itu makan. Ini kata para ulama. Tapi kalau seandainya kurbannya itu adalah kurban yang biasa, ya, kurban yang biasa, ya, maka dikatakan di sini kata dalam hadis tadi, yaitu adalah fayakulun wayut imun, yaitu sahabat dahulu kurban, kemudian makan dari kurbannya tersebut, kemudian habis itu sisanya juga dibagikan kepada masyarakat. Nah ini jadi seperti itu. Jadi lihat di situ. Jadi tidak tidak semua hewan kurban kemudian tidak boleh untuk dimakan ya oleh si pengkurban. Jadi cuma yang nazar saja. Jadi yang nazar itu yang tidak boleh dimakan oleh pengkurban. Berikutnya boleh berkurban dengan 1 ekor onta atau sapi untuk 7 orang. Boleh patungan ya. Jadi patungan di situ ya. Kemudian misalnya ini sapi, boleh nanti di situ 7 orang patungan untuk membeli 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi. Nah ini. Jadi sapi ini dimiliki oleh 7 orang ya. 1 sapi dimiliki oleh 7 orang. Dan ini masing-masing orang ini mewakili keluarganya jemaah sekalian. Dari sisi pahala ya. Jadi dari sisi pahala ya, 1 kepala keluarga ini ya, misalnya itu sudah mewakili keluarganya dia. Nah, ini misalnya ada 7 orang di situ, maka masing-masing orang di situ sudah mewakili keluarganya. Dia itu dari sisi pahalanya semuanya dapat. Begitu. Adapun dari sisi kepemilikan, ya tentunya yang berkurban siapa? Kepala keluarganya kan? Ya berarti dari sisi kepemilikan ya dia yang punya. Adapun yang lain cuma andil pahala, ya dapat pahala saja. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati albadanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Ya, dikatakan kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya, ini jelas di situ. Baik, kemudian berikutnya yaitu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Ya, syarat umur, di sini dari sisi umurnya, onta disyaratkan telah genap berumur 5 tahun, artinya 5 tahun sudah masuk tahun ke-6. Ya. Sapi disyaratkan sudah genap 2 tahun umurnya itu. 2 tahun sudah masuk tahun ketiga. Kambing disyaratkan telah genap 1 tahun. Ya, 1 tahun sudah masuk tahun ke-2. Artinya kalau kurang dari ini gak sah. Tidak sah digunakan untuk kurban. Harus terpenuhi sesuai umurnya itu sesuai yang disebutkan tadi. Onta 5 tahun, 5 tahun lebih. Kemudian habis itu sapi 2 tahun lebih. Kemudian habis itu kambing ya 1 tahun lebih. Artinya semuanya itu harus genap pas
bahkan masuk ke tahun berikutnya, gitu. Kurang dari itu umurnya tidak bisa, ya. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadhbahu jada'atan minadh-dhani. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian mendapatkan yang musinnah, maka kalian boleh menyembelih yang jada'ah, ya, dari domba. Boleh menyembelih yang jada'ah dari domba. Onta musinnah adalah onta yang telah berumur 5 tahun. Sapi musinnah adalah sapi yang telah berumur 2 tahun. Dan kambing musinnah adalah kambing yang telah berumur 1 tahun. Dan musinnah disebut juga dengan saniyah, ya, yaitu adalah hewan yang sudah powel, ya. Jadi gigi sarinya sudah tanggal. Seperti itu. Itu tandanya sebenarnya, ya. Kemudian yang keempat, untuk domba, maka disyaratkan domba jada'ah, yaitu yang sudah genap berumur 1 tahun. Ada yang berkata jada'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Dan itu adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, asabani jada'un, qala dhahi bihi. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai domba jada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkurbanlah dengannya. Juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in minadh-dhani. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan domba jada'ah. Jadi itu dari sisi umur. Berikutnya, hewan kurban harus terbebas dari cacat. Yang harus diperhatikan, ya Mas kalian, ya. Hewan kurban, onta, sapi, ya, dan kambing harus bebas dari cacat-cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah berkurban dengan hewan kurus kering, pincang. Ingat ini, ya, kurus kering, pincang, cacat sebelah matanya, dan sakit. Tidak boleh itu. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, al-awra'u al-bayyinu awaruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu arajuha, wal ajfa'u allati la tunqi. 4 jenis hewan tidak sah untuk dijadikan kurban, ya. Pertama, yang cacat sebelah matanya dengan cacat sebelah mata yang jelas, ya. Ingat di sini, cacat sebelah matanya, buta sebelah. Buta sebelah dengan buta yang jelas. Jumhur mengatakan apalagi buta dua-duanya, ya. Kedua, yang sakit dengan sakit yang jelas. Artinya kalau sakitnya tidak terlalu nggak masalah. Tapi di sini harus sakitnya yang jelas, maka itu nggak sah buat kurban, ya. Yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Artinya kalau pincangnya cuma, ya, agak-agak gitu, nggak terlalu terlihat, tidak ada masalah. Tapi yang jelas pincang, nggak boleh, nggak sah. Keempat, yang kurus kering yang tidak bersumsum. Ya, kalau kurus sedikit tidak ada masalah lah. Tapi kalau kurusnya benar-benar kurus, nah itu nggak sah itu. Dan cacat-cacat lainnya dikiaskan kepada 4 cacat ini, seperti hewan yang gigi depannya ompong, hewan yang kebanyakan telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat lainnya. Tapi pendapat yang kuat, ya Mas kalian, ya, yaitu adalah cacat itu cuma pada 4 saja itu. Waktu sudah habis, ya Mas kalian, ya. Kita sampaikan secara singkat di sini jemaah, ya. Waktu menyembelih hewan kurban, ingat bahwasanya waktu menyembelih hewan kurban yaitu adalah setelah sholat Id. Ingat itu, setelah sholat Id. Tidak boleh sebelumnya. Dan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat Id, dia perkirakan sekiranya di situ setelah sholat selesai, kemudian setelah khutbah selesai, diperkirakan seperti itu, dia kurban pada saat itu, ya. Sebelum itu nggak boleh. Nah, ini untuk waktu kurban, ya, untuk waktu berkurban. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan, ya, yang dilakukan terhadap daging kurban, ya. Orang yang berkurban itu disunnahkan memakan sebagian dari hewan kurbannya, kemudian sisanya dihadiahkan
kepada orang kaya, kerabat dan seterusnya, sisanya disodakohkan kepada orang-orang miskin. Sunnahnya seperti itu pembagiannya. Ya, sunnahnya seperti itu. Itu bagi orang yang berkurban, ya. Jadi misalnya di situ dijadikan sepertiga untuk diri dan keluarganya, ya. Jadi dagingnya itu sepertiga untuk diri dan keluarganya, kemudian habis itu sepertiga untuk orang-orang fakir, ya. Kemudian sisanya juga untuk yang lain. Ya, sunnahnya seperti itu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, ya, yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban manakala tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan di sini jamaah sekalian, bila awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, awal bulan Dzulhijjah telah tiba, ya, haram bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih, ya, nggak boleh sampai sudah menyembelih. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang marfu, idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufuran. Bila 10 hari pertama awal Dzulhijjah telah tiba dan seorang memiliki hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka jangan sekali-kali dia memotong rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ummu Salamah dan beliau memarfukan hadis ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperhatikan jemaah sekalian, ya. Baik, kemudian habis itu ada adab menyembelih. Ini kita perhatikan, ya, adab menyembelih dulu. Pertama, menajamkan pisau sembelihan. Jangan nanti di situ pakai yang tumpul, ya. Yang kedua, tidak menjadikan tulang atau kuku sebagai alat untuk menyembelih, nggak boleh. Meskipun kukunya hewan apa misalnya bisa untuk menyembelih, nggak boleh. Ya, kemudian jangan pakai tulang, ya, taringnya macan mungkin misalnya buat ngerobek leher, nggak boleh. Ya, jadi di situ tidak boleh pakai tulang, tidak boleh pakai kuku. Yang ketiga yaitu adalah penyembelihan menghadap kiblat saat menyembelih. Ini memang adab, ya, karena kiblat adalah arah yang mulia memang, dan dari dulu kaum muslimin mengerjakannya seperti itu. Kemudian orang yang berkurban saat menyembelih membaca Bismillahi wallahu akbar, ya. Ditambah lagi misalnya Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni, ya, dengan membaca semacam itu. Dengan nama Allah aku menyembelih, Allah Maha Besar, ya Allah hewan ini adalah berasal darimu dan aku menyembelih untukmu. Ya Allah terimalah kurban ini dariku, ya. Itu adabnya baca seperti itu. Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Misalnya juga boleh dengan membaca, ya, Allahumma hadza an fulan bismillahi wallahu akbar, ya, misalnya seperti itu, ya. Jadi di situ misalnya ketika menyembelih, ya, Allahumma hadza an siapa, fulan misalnya, ya, ya, kemudian bismillahi wallahu akbar sembelih seperti itu, ya. Jadi di situ Allahumma an Allahumma hadza an setelah itu sebut nama orang yang berkurban, anni misalnya dari saya, atau an siapa, Muhammad misalnya, ya, itu Allahumma hadza an fulan bismillahi wallahu akbar. Atau misalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yaitu Rasulullah membaca doa bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillahi wallahu akbar, ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak bisa berkurban dari umatku, kata Rasulullah, agar supaya seluruh kaum muslimin dapat pahala, ya. Berikutnya jamaah sekalian, tidak menguliti hewan sembelihan melainkan setelah benar-benar yakin bahwa sembelihannya sudah benar-benar mati. Kalau belum benar-benar mati jangan dikuliti dulu, ya, biarkan sampai mati dulu baru dikuliti. Yang keenam, menjauhkan hewan lainnya agar tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Ingat, menjauhkan hewan lainnya agar tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Jauhkan, ya, hewan-hewan yang masih belum disembelih, ya. Jangan sampai yang belum disembelih melihat kawannya disembelih, itu akan stres, kasihan, ya.
Ya, jadi seperti itulah adab-adabnya. Kurang lebih seperti itu jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu, wawasan bagi kita dan motivasi agar supaya kita bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberi kita keluasan harta agar kita bisa berkurban dan menjalankan syiar agama yang mulia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.